Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak akan membahas materi tentang terapi SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique pada pasien HIV/AIDS. Sebenarnya materi ini bukan terapi SEF saja. Sebenarnya materi ini adalah penerapan hasil penelitian terkini yang dapat diterapkan pada pasien HIV/AIDS. Yang kemarin sebenarnya kalian ditugaskan untuk mencari itu ya. Namun berhubung sekarang masa pandemi, jadi langsung Bapak sampaikan saja. Sebenarnya nggak hanya SEF ya, tapi kalau kalian masuk sebenarnya biasanya nanti kalian akan mempresentasikan beberapa terapi-terapi yang bisa diterapkan. Nah, namun untuk 2 angkatan ke belakang kemarin itu menggunakan SEF semua. Jadi memang nggak hanya SEF saja yang bisa diterapkan, tapi karena ini ya intinya biar kalian mendapatkan materi SEF ini aja, nanti berharap tidak mengurangi maknanya ya. Namun kemarin tugas-tugas kemarin walaupun nggak jadi dikumpulkan, itu harapan Bapak itu tetap kalian baca-baca dan kalian pahami bahwa banyak terapi yang bisa diterapkan pada pasien HIV/AIDS, khususnya terapi-terapi yang memang bisa dilaksanakan oleh perawat. Nah, seperti biasa, nanti kalian harus mencatat atau merangkum dari materi ini sehingga nanti kalian yang mana nanti akan kalian upload dan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti materi ini. Mungkin langsung saja. Jadi SEF itu tidak lepas dari terapi akupuntur dan terapi akupresur. Tahu ya akupuntur ya? Akupuntur yang ditusuk dengan jarum, akupresur itu dipencet, dipreser gitu. Nah, yang ditusuk mana? Yang ditusuk adalah titik-titik meridian. Titik meridian. Jadi pengobatan Cina atau traditional Chinese medicine atau TCM ya. Itu dalam tubuh ini mereka percaya di dalam tubuh ini ada 3 aliran. Yang pertama aliran darah, aliran saraf, dan yang terakhir itu adalah aliran meridian. Nah, meridian ini banyak sekali ya. Nah, untuk SEF ini beda, memang alirannya ada sendiri. Nanti kan Bapak bahas. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau akupuntur tuh ada 360 titik di sepanjang tubuh. Ada 12 energi meridian. Nah, kalau di SEF itu hanya ada 18 titik sepanjang 12 energi meridian tubuh. Jadi kalau kalau di akupuntur atau akupresur itu ada 360 titik di semua tubuh. Macam-macam lah. Dulu Bapak pernah belajar akupuntur dan itu ya nanti kalau kalian sempat belajar coba deh belajar, nggak masalah kok, bagus kok. Nah, kalau akupuntur menggunakan apa? Menggunakan jarum. Kalau akupresur menggunakan tangan yang dipencet-pencet itu. Nah, untuk SEF itu hanya di tapping. Jadi misalnya nih, tapping seperti ini. Nih. Nanti akan jelaskan lagi. Kemudian memerlukan prosedur diagnosis yang rumit, itu kalau akupuntur. Tapi kalau akupresur sih masalah psikologis bisa dihadapi semua. Kalau akupuntur dia menggunakan kombinasi titik. Jadi misalnya titik untuk sakit kepala itu ada di atas ini. Kemudian nanti ada Shin Seng Song kanan kiri, kemudian titik LI4 dan lain-lain lah. Nanti banyak lah ya. Kalau untuk yang akupresur kombinasi titiknya setiap masalah sama. Jadi hanya itu saja. Kemudian menggunakan jarum dan pada akupuntur dan dapat menimbulkan efek samping. Nah, kalau akupuntur biasanya ada efek samping biasanya sih berdarah sih ya. Tapi kalau salah titik itu mungkin hanya terasa sakit saja. Nah, kalau kalau SEF itu hanya di tapping, jadi tidak ada efek samping ya. Dan hanya terbatas untuk penyembuhan penyakit fisik. Kalau untuk akupuntur dan akupresur itu penyakit fisik ya. Kalau untuk SEF itu adalah psikologis, emosi. Itulah kenapa ada penelitian efek SEF terhadap penurunan stres atau perbaikan psikologi pada pasien ODA. Nanti kalian bisa cari penelitiannya. Nah, SEF ini awalnya adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Ini sejarahnya nanti dibaca aja sendiri. Nah, kalau SEF ini penemunya adalah Ahmad Faiz Zainuddin, di mana tekniknya 90% sama dengan EFT ya, Emotional Freedom Technique. Dikenalkan di Indonesia pada tahun 2005 kemarin. Intinya adalah doa ya. Nah, ini perbedaan antara SEF dan EFT. Jadi intinya adalah keyakinan diri. Jadi kayak apa ya?
basic filosofinya hampir sama ya, asumsi kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kemudian setup. Nah, setup ini adalah kalimat awal, kalimat pembuka. Kalau EFT itu hanya istilahnya tuh emosional saja, tidak ada spiritualnya. Nah, kalau yang safe itu dengan nama Tuhan. Kalau misalnya Islam ya pasti, ya Allah, walaupun saya sakit, misalnya saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah, dan saya berharap kesembuhan dari kepadamu. Gitulah pokoknya. Nanti ada contohnya nanti lengkap ya, sampai tahapan-tahapan. Kemudian sikap saat tapping. Nah, kalau safe itu dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa kesembuhan datang dari Allah. Nah, itu istilahnya tuh khusyuk. Nah, kalau untuk yang EFT itu hanya santai karena fokusnya pada diri sendiri. Nah, kalau tune in itu adalah rasa waktu mau masuknya gitulah ya. Kalau safe itu tidak terlalu fokus sama masalahnya, cukup dilakukan, rasakan sakitnya, fokuskan pada pikiran yang tetap sakit dan ikhlas pada Tuhan. Nah, kalau untuk EFT dia menyebutkan detail masalahnya. Jadi misalnya dia sakit apa, di mana, dan lain-lain. Nah, itu kalau untuk safe itu hanya dirasakan saja. Misalnya sakit kepala ya Allah, meskipun saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah gitu, nanti adalah ya. Nah, tapping menggunakan 18 titik kalau untuk safe, dan kalau untuk EFT itu ada 7 atau 14 titik. Nah, unsur spiritualnya kalau EFT nggak ada ya, karena memang ini emotional freedom teknik. Nah, kalau untuk yang safe itu 90% menggunakan unsur spiritual. Jadi memang dari safe ini, teknik safe ini 90% nya adalah keyakinan atau sugesti diri kita bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Nah, seperti itu. Ini cara kerjanya. Jadi cara kerjanya tuh apa ya? Menggunakan titik meridian, di aliran meridian tubuh itu ada titik-titiknya yang di tapping, itulah maksudnya. Ini efeknya. Bagaimana sih bisa memberikan efek ke tubuh? Jadi ini. Tapping direct kinetic energy through block channel clearing them, jadi kayak memperbaiki lah gitulah ya. And removing negative emotion, jadi istilahnya nih emosi negatif yang akan dibuang gitu. Jadi istilahnya dari ketukan itu melalui kulit dia akan masuk ke dalam tubuh dan akan menghilangkan emosi-emosi negatif. Ini juga efektif untuk misalnya yang kalian pusing, kalian demam, itu bisa di tapping sendiri, nanti ada caranya lah ya. Nah, apa sih yang bisa ditangani? Jadi hampir semuanya itu adalah bukan penyakit sih, gejala-gejala emosional, kemudian pokoknya berhubungan dengan psikologis lah kayak gitu. Gelisah, mudah marah, kemudian gangguan pikiran, gangguan citra diri, insomnia, rasa sakit dan nyeri, meringankan kinerja, dan lain-lain. Nanti dibaca sendiri lah ya, jadi banyak. Nah, kalau untuk yang HPC dan HIV bagaimana? Itu yang lebih sering itu adalah psikologisnya atau depresinya tuh bagaimana. Jadi untuk mengatasi depresi dari orang-orang HIV itu yang paling penting. Nah, 5 kunci keyakinan, 5 kunci keberhasilan maksudnya. Ada 5 ya. Pertama adalah yakin. Jadi kita harus yakin bahwa terapi ini memberikan efek kepada kita. Jadi efek sugestinya harus jalan. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu ya kita harus khusyuk ya. Khusyuk untuk fokus hanya pada terapinya. Ikhlas tuh istilahnya kita terapi itu nggak ada beban, nggak ada paksaan gitu, nggak terpaksa gitulah ya. Kemudian pasrah tuh ya tau lah, pasrah ya, menyerahkan diri semua kepada Allah, dan syukur karena masih diberi kesehatan yang lain. Ini langkah-langkah pertama adalah konseling, persiapan dulu, kemudian konseling dan membuat skala. Skala ini adalah untuk menghitung separah apa sih gejala yang diderita. Kalau misalnya pusing, separah apa sih pusing. Kalau misalnya depresi, separah apa sih depresinya gitu. Nah, yang pertama adalah setup. Setup itu adalah sebuah kalimat untuk menetralisir psychological reversal. Jadi kayak kayak pikiran negatif dalam tubuh kita lah gitu, maksudnya untuk menangkal seperti itu. Misalnya kayak gini, saya tidak bisa mencapai impian saya tidak dapat berbicara dengan di depan umum dengan percaya diri, saya tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan rokok dan lain-lain. Jadi kayak istilahnya tuh kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran yang negatif dalam tubuh kita. Nah, caranya gimana? Dengan berdoa secara khusyuk itu 3 kali ya. Berdoa secara khusyuk dengan menekan source spot. Source spot itu ada di dada.
dan mengetuk karate chop nih, karate chop ya. Nanti Bapak bagikan prosedur pelaksanaannya lah ya. Nanti akan dibagikan prosedur pelaksanaannya. Gimana yang diucapkan? Ya Allah, meskipun saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah menerima masalah ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Nah, sambil memberikan short spot. Kemudian yang ngomong pasiennya tapi ya, bukan yang ngomong perawatnya, bukan ya. Perawat hanya menyuruh lah. Bukan menyuruh sih. Ya meminta untuk ngomong, para pasien untuk ngomong kayak gitu. Nah, kemudian tune in itu ya hanya, kalau yang tadi kan lengkap dari sampai gejala. Kalau ini cuma ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah padamu atas kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah dan padamu atas kesembuhan saya. Nah, itu adalah ada tappingnya. Nanti tappingnya bagaimana sih nanti yang kita jelaskan. Nah, kemudian tappingnya sendiri. Tapping itu ya ketuk-ketuk ya. Berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Nanti akan gue cek lagi. Nah, ini yang di Tukman aja ada 18 poin. Nih. Jadi ada CR itu adalah crown kalau nggak salah ya. EB itu adalah eyebrow. Nah, alis mata. SE itu adalah side of eye. Kemudian UE itu adalah under of eye. Nah, ini berarti crown tuh di sini. Kemudian eyebrow, side of eye, under eye. Kemudian di bawah bibir, di ujung dulu, under nose dulu, UN dulu, under nose. Kemudian under di cheek, bawah bibir. Kemudian CB itu apa? Collarbone itu di sini. Kemudian underarm di bawah lengan di sini. Ya, di sini ya. Kemudian below nipple, BN di sini. Di bawah puting susu 2,5 cm ya. Kemudian inner hand. Ya, inner hand tuh di sini. Kemudian di sini nomor 11 outer hand. Kemudian ibu jari, thumb di sini. Kemudian point finger. Kemudian middle finger, ring finger sama little finger. Kemudian karate chop di sini, karate chop. Dan yang terakhir adalah gamut spot nomor 18. Gamut spot itu antara kelingking dan jari manis di atasnya sini. Nih. Ya. Nanti Bapak bagikan untuk prosedur pelaksananya. Jadi nanti kalian baca sendiri dan biasanya sih akan diujikan, tapi kayaknya tetap diujikan di ujian praktikum ya. Jadi nanti kalian pahami, dan untuk videonya banyak videonya di YouTube, nanti bisa kalian lihat, macam-macam jenisnya banyak lah. Secara prinsip sih semuanya nggak beda. Jadi intinya cuman 18 titik itu aja. Nah, ini adalah gerakan-gerakan tambahan, nanti dibaca sendiri. Ya, itu saja ya. Jadi ada 18 titik intinya. Ini aja pahami. Prosedur pelaksanaan lengkapnya sampai evaluasinya dan lain-lain nanti akan ada di prosedur pelaksanaan, nanti Bapak kirim. Jadi silakan dipahami saja. Selain itu pun Bapak juga meminta kalian juga memahami terapi-terapi yang lain yang mungkin bisa diterapkan pada pasien HIV/AIDS. Nggak cuma ini ya gitu. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap tetap dicatat tadi materi tadi, dan nanti akan diunggah di forum diskusi sebagai hak absen kalian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.